Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. 6 September 2021, sepasang suami istri asal Wedoro, Waru, Kota Sidoarjo histeris. Mereka berdua baru saja pulang ke rumah, namun setelah membuka pintu, mereka tidak menemukan kedua putrinya. Mereka hanya menemukan ceceran darah di setiap sudut rumah mereka. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai selesai ya. Heru Erwanto merupakan pemuda berusia sekitar 26 tahun. Pada tahun 2021, Heru mulai bekerja di sebuah warung makan dan kopi di daerah Wedoro. Isman dan Rianti merupakan pasangan suami istri. Mereka berdua adalah majikan dari Erwanto. Awalnya, sebelum mempekerjakan Erwanto, Isman dan Rianti menjaga warung makannya sendiri, hanya terkadang dibantu oleh kedua anak gadisnya. Anak pertamanya bernama Diravani Anjani, berusia sekitar 20 tahun. Pada saat itu, Dira sudah menjadi mahasiswa dan berkuliah di daerah Sidoarjo. Sedangkan anak keduanya bernama Dea Clara, usianya 14 tahun, dan pada saat itu Dea masih mengenyam pendidikan di bangku SMP. Isman dan keluarga tinggal di Gang Melati Wedoro Sukun, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Kian hari usaha mereka kian ramai. Dari sinilah awal mula Isman mempekerjakan Heru Erwanto, seorang pemuda asal Ploso Kediri. Meskipun sudah mempekerjakan Erwanto, Isman dan keluarganya, terutama anak pertamanya, sering berkunjung ke warung karena memang jarak warung dari rumah mereka cukup dekat. Hingga suatu ketika Erwanto mulai tumbuh benih-benih asmara. Ia mulai suka dengan Diravani, apalagi Diravani memang memiliki paras yang cantik. Tidak mau lama-lama memendam rasa kepada anak majikannya itu, Erwanto pun sempat mengutarakan perasaannya. Namun sayangnya cinta itu ditolak oleh Diravani. Menurut Diravani, Erwanto bukan tipenya. Diravani tidak suka dengan Erwanto dan hanya menganggap Erwanto sebagai kakak saja. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba Erwanto berpamitan dan memutuskan untuk keluar dari warung makan Isman dan memilih bekerja menjadi driver ojek online. Senin 6 September 2021, malam hari. Saat itu Gang Melati, tepatnya di rumah Isman dan Rianti, sepi. Hanya ada kedua putrinya. Rianti sedang berada di warung, sedangkan Isman sedang keluar rumah. Melihat situasi itu, Erwanto membulatkan niatnya untuk datang dan bertamu. Tujuannya masih sama, ia ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Dira. Setelah sampai di rumah majikannya itu, Erwanto langsung disambut oleh Dira. Dira lantas menyuruh Erwanto untuk masuk ke ruang tamu yang berada di dalam rumah. Di ruang tamu itu, mereka berdua pun ngobrol. Rupanya Dira tidak senang dengan obrolan Erwanto yang hanya sebatas membahas itu-itu saja. Disitulah Dira kesal dan akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara mereka berdua. Di tengah-tengah pertengkaran itu, Erwanto tiba-tiba mencekik Dira. Mendengar suara ribut-ribut, Dea keluar. Ia terkejut melihat sang kakak dicekik. Dea yang panik pun langsung berlari ke dapur dan mengambil pisau dapur. Tujuannya untuk mengancam Erwanto agar berhenti mencekik sang kakak. Naas, bukannya takut, Erwanto justru semakin kalap dan merebut pisau dari tangan Dea dan menusuknya. Seketika Dea terkapar bersimbah darah. Melihat sang adik terluka, Dira pun menjerit histeris, berharap ada tetangga yang menolongnya. Namun dengan cepat Erwanto membekap dan menyekap Dira. Saat itulah Dira dicekik kembali hingga tewas. Mengetahui kedua kakak beradik itu tewas, Erwanto lantas berusaha menghilangkan jejak dengan cara membuang jasad mereka ke dalam sumur. Kemudian Erwanto sempat menyekat darah mereka berdua yang berceceran dengan sarung. Lalu setelah itu barulah ia membuang jasad mereka secara bersamaan ke dalam sumur.
Pasca melakukan aksi kejinya itu, Erwanto buru-buru pergi dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama setelah itu, Erwanto kembali lagi ke rumah Dira. Di rumah majikannya itu, Erwanto mengambil laptop dan juga smartphone milik Dira dan Dea. Selain itu, ia juga menggondol mobil Daihatsu Sigra milik orang tua Dira yang pada waktu itu berada di teras rumah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Erwanto berhenti dan meninggalkan mobil di area persawahan yang berjarak sekitar 3 km dari rumah majikannya. Lalu ia bersembunyi di sebuah penginapan di kawasan Sedati, Sidoarjo. Sekitar jam 10 malam waktu Indonesia Barat, Rianti, ibu dari Dira dan Dea, pulang ke rumah. Ia pulang dari menjaga warung makannya. Setibanya di rumah, ia tidak mendapati kedua putrinya. Rianti juga melihat ada beberapa ceceran darah. Karena panik, Rianti langsung menghubungi Ismanto untuk mengabarkan bahwa Dara Fani dan Dea tidak ada di rumah. Setelah sampai di rumah, betapa kagetnya Ismanto saat mengetahui tidak hanya anak mereka yang menghilang, namun mobil di rumah mereka juga raib. Semalaman mereka berdua tidak bisa tidur dan berusaha menelpon ke sana kemari untuk menanyakan keberadaan sang buah hati. Tetangga juga mengatakan bahwa mereka semua tidak melihat Dea dan Dira keluar rumah. Hingga akhirnya selepas waktu subuh, Rianti dan Ismanto mencari kembali anak mereka. Mereka kemudian melihat ke dalam sumur yang ada di bagian belakang rumah. Di dalam sumur mereka hanya melihat helm milik Dira. Karena penasaran, selanjutnya helm tersebut digoyang-goyang. Barulah kemudian terlihat salah satu tangan milik anaknya. Mendapati jasad kedua anaknya berada di dalam sumur, mereka histeris dan juga warga berdatangan. Ismanto dan Rianti didampingi warga kemudian melapor kejadian ini ke Polsek Waru dan diteruskan ke Polresta Sidoarjo. Lalu setelah mendapat laporan, polisi langsung menuju TKP dan petugas segera melakukan evakuasi sekitar jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, petugas kepolisian langsung bergerak cepat mencari beberapa kemungkinan pelaku pembunuhan tersebut. Berkat kejelian petugas dan juga dibantu kamera pengintai atau CCTV, petugas kepolisian berhasil meringkus Heru Erwanto. Erwanto terdeteksi berada di sebuah penginapan yang berlokasi di wilayah Semampir, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Tidak sampai 24 jam, polisi langsung berhasil meringkusnya. Karena berusaha kabur, di situ polisi menumpahkan timah panas ke kaki Erwanto. Erwanto pun tersungkur dan langsung digelandang ke Mapolres Sidoarjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya. Singkat cerita, akhirnya setelah melalui beberapa interogasi, Erwanto ditetapkan sebagai tersangka dan pada 3 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jaksa Penuntut Umum Kejari Sidoarjo menuntut hukuman seumur hidup untuk Heru Erwanto. Saat itu Erwanto dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP dan juga pasal 365 ayat 3 KUHP. Tidak hanya itu, ada juga pasal 351 KUHP. Selain itu, Erwanto juga dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di situ ancaman pidananya masing-masing penjara maksimal 15 tahun. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.